wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku untuk para sahabat-sahabat tercinta. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, di dalam keberkahan di dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian ini, tak lupa kita membaca doa sholawat zalimin daf'ul bala, agar senantiasa hati kita dijaga oleh Allah dari balak-balaknya hati, agar dijaga dari fitnah-fitnahnya Dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajlil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajlil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian malam ini yakni meneruskan kajian yang lalu, yakni untuk agar kita terhindar dari fitnah-fitnahnya Dajjal. Jadi sudah dikabarkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Artinya, pada hari datangnya sebagian tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Jadi masa-masa ini terjadi
terjadi kepada seluruh manusia, yakni di mana masa imannya belum sampai kepada Tuhannya. Karena selama ini kita mengaku-ngaku sudah beriman kepada Allah, sudah mengaku-ngaku sebagai pemeluk agama Islam, akan tetapi belum sampai pengakuannya bahwa ia telah mentuhankan Allah, bahwa belum sampai Islamnya di sisi Allah. Inilah masa-masa itu. Jadi ketika setelah sholat kita sering berdoa kepada Allah, yang doanya demikian: Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-Masihid Dajjal. Inilah doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah. Jadi doa ini sudah dilantunkan sejak dahulu oleh Nabi Adam sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad hingga saat ini. Di dalam artinya ini berlindung kepada fitnahnya Dajjal. Kira-kira kalau Dajjalnya belum datang, kira-kira pantas apa tidak doa ini? Aku berlindung dari fitnahnya Dajjal. Jadi berarti Dajjalnya sudah datang. Kalau Dajjalnya datangnya besok, buat apa berdoa sekarang? Dajjalnya sudah ada. Siapakah fitnah Dajjal ini? Fitnah Dajjal itu ketika kita merasa wujud daripada wujudnya Allah, ketika kita merasa ada dari adanya Allah, ketika kita merasa berkuasa dari kuasanya Allah, ketika kita merasa punya kehendak daripada kehendak Allah. Inilah yang dimaksud fitnah Dajjal itu. Jadi tidak usah menunggu Dajjal yang belum ada. Jadi tak usah menunggu-nunggu Dajjal yang belum tiba saatnya. Jadi yang kita perhatikan sekarang ini Dajjal yang sudah tiba sejak detik-detik akil balik hingga setua ini. Kita berada di dalam surganya Dajjal, yakni hati kita penuh dengan perkara-perkara dunia, sehingga membutakan hati kita kepada Allah. Inilah saingan-saingan Allah itu.
Jadi Allah selama ini kita sayangi, kita tidak menyadarinya. Kehidupan Allah sudah kita sayangi dengan kehidupan kita. Kekuasaan Allah sudah kita sayangi dengan kekuasaan kita. Jadi yang dimaksud Al-Masih Dajjal itu yakni nabi palsu atau pembohong atau pendusta kepada Tuhannya. Inilah yang dikatakan Al-Masih Dajjal. Apa maknanya? Nabi palsu, pembohong, pendusta. Kita diciptakan oleh Allah selama ini kan diutus oleh Allah, diutus mengabdi, diutus menyembah. Akan tetapi selama ini kita lebih cinta diutus oleh Dajjal daripada diutus oleh Allah. Kita lebih cinta diutus oleh hawa nafsu kita sendiri daripada diutus oleh Allah di hati kita. Kenapa demikian? Karena di hati kita yang lebih wujud, yang lebih ada, yang lebih hidup, yang lebih berkuasa atas hidup dan badan kita selama ini kan diri kita, bukan Allah. Selama ini kita pura-pura saja. Aku hamba Allah, aku ciptaan Allah, aku hanya menyembah Allah. Selama ini pura-puranya demikian. Akan tetapi praktek di hati kita kan tidak demikian. Praktek di hati kita selalu ingkar kepada kekuasaan Allah. Kita selalu ingkar kepada kewujudan Allah. Kita selalu ingkar kepada kehidupan Allah. Mana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah, sementara yang jadi Allah selama ini diri kita sendiri di hati kita. Inilah yang disebut Al-Masih Dajjal, nabi palsu, utusan palsu, pembohong, pendusta agama dan pendusta Tuhan yang menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa kita pahami, semoga bisa kita sadari seluruh kesalahan kita, seluruh kedoliman hati kita kepada Sang Pencipta diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa, sementara di dalam hati kita berpraktek sebagai Sang Khalik yang merasa bisa apa-apa. Jadi sebelum kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, kita wajib bongkar-bongkar, wajib memerangi, wajib mengetahui
kelemahan, kekuatan kita sendiri di hati kita selama ini. Jadi bila kita tidak mengaji babagan hati ini, selamanya kita merasa benar, selamanya kita merasa sudah benar sendiri di dalam beragama dan bertuhan. Jadi dajjalnya semakin kuat. Bila orang itu orang biasa, dajjalnya ya biasa-biasa. Bila orang itu sebagai ustaz, dajjalnya ya serupa dengan ustaznya. Bila manusia itu berlabel kiai dan sebagainya, dajjalnya pun juga berlabel kiai. Pada intinya, artinya selama di dalam hati kita ini manusianya, hawa nafsunya yang lebih wujud daripada Allah sebagai pencipta diri manusianya, itulah yang dikatakan dajjal itu. Ketika dajjal masih berkuasa atas diri manusia kita, ketika hawa nafsu masih menjadi raja di rajanya hati, maka tak akan pernah diterima apapun yang kita amalkan. Jadi dosa yang terbesar di alam semesta ini ketika dirimu menyatakan di dalam hatimu lebih wujud daripada Allah, lebih hidup daripada Allah, lebih berkuasa daripada Allah, itulah puncak-puncaknya dosa. Jadi apapun yang kita kerjakan penuh di dalam lembah-lembah dosa. Karena apa? Karena kerajaan hatinya ingkar kepada Allah. Kerajaan hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita sendiri. Kata orang, kebanyakan orang belajar ilmu tauhid itu sesat. Karena apa? Karena nanti katanya ngaku-ngaku jadi Allah. Seperti kisahnya Al-Hallaj atau Syekh Siti Jenar. Sekarang balik bertanya, sebenarnya yang ngaku-ngaku jadi Allah tapi tanpa disadari selama ini siapa? Orang yang mengaku-ngaku jadi Allah tapi tidak terasa selama ini, dialah manusia yang mentiadakan Allah di hatinya, yang menggoibkan Allah di hatinya. Itulah orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya selama ini berposisi sebagai sang pencipta atas dirinya daripada berposisi sebagai makhluk yang dicipta dan makhluk yang hanya diperankan, digerakkan, diciptakan oleh Allah. Seolah-olah selama ini kita tidak menyadari bahwa selama ini seolah-olah hidup ini ciptaan kita. Kita tidak menyadari selama ini seolah-olah badan-badan ini adalah ciptaan kita. Tanpa kita sadari,
Karena semua perbuatan yang kita perbuat pasti rojiunnya, pasti pulangnya hanya kepada hawa nafsunya, hanya kepada Masih Dajjalnya selama ini. Tidak akan pernah bisa lillah, karena bagaimana mungkin bisa lillah sementara Allahnya goib baginya, sementara Allahnya tiada baginya, mau lillah kemana? Kata mayoritas manusia, bertemu Allah itu hanya ada di dalam surga nanti. Jadi kenikmatan yang teragung di surga nanti itu adalah memandang wajhullah. Itulah anggapan mayoritas manusia. Karena itulah selama ini Allah goib bagi kita. Allahnya tak ada, Allahnya tak nyata, Allahnya goib. Dikira Allah itu bertempat di surga saja. Berarti di dunia ini kan tak ada Allah bagi orang-orang yang menggoibkan Allahnya di hatinya. Berarti bila di dunia ini Allahnya tak ada, Allahnya tak wujud, buat apa Anda sholat? Buat apa Anda ibadah? Buat apa Anda berbuat baik? Bila Allahnya goib, semuanya ya percuma. Kenapa kita diutus ibadah? Kenapa kita diutus sholat? Kenapa kita diutus berbuat baik? Karena agar kita bisa berjumpa Allah di dalamnya. Untuk melakukan sholat dan ibadah kan wajib diawali dengan suatu niat. Innamal a'malu binniyah. Jadi di dalam semua niatan-niatan ibadah itu passwordnya ada kunci lillahi ta'ala. Akan tetapi kita selama ini tak bisa membuka passwordnya, tak bisa membuka kunci pintu lillahi ta'ala. Selama ini tak bisa pulang kepada Allah, akan tetapi pulangnya kepada Dajjal laknatullah, hawa nafsu yang selama ini dipertuhankannya di hatinya. Bila kondisi niatan kita, praktek hati kita selama ini demikian, apakah itu dikatakan sholat? Apakah itu dikatakan ibadah? Apakah itu dikatakan amal soleh? Apakah itu dikatakan ahli ibadah? Semuanya bila kembali pulang kepada hawa nafsunya, berarti nabi palsu, utusan palsu, diutus oleh yang palsu, yakni hawa nafsunya sendiri. Kaki bisa berdiri, diutus hawa nafsunya. Kaki bisa berjalan, diutus hawa nafsunya. Kaki bisa naik kereta, diutus hawa nafsunya. Kaki bisa bekerja, badan bisa bekerja, diutus hawa nafsunya. Berarti selama ini kita mengikuti nabi palsu, yakni Masih Dajjal yang ada di dalam hati kita selama ini. Karena itulah kita selama ini
menuduh bahwa Allah itu goib karena dajjal, karena hawa nafsu, tidak rela, tidak ridho bila harus bersujud kepada Adam. Tidak mau hawa nafsu kita ini bila dikatakan tidak ada. Tidak mau hawa nafsu kita ini dikatakan kita ini makhluk goib. Wong nyata-nyata ada wujudnya. Inilah dajjal yang selama ini menghalang-halangi kita berjumpa dengan Tuhan pencipta diri manusia kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga terbuka hati kita atas kesalahan-kesalahan, atas kezaliman-kezaliman hati kita selama ini kepada Allah. Maka para nabi dan para rasul didatangkan ke dunia ini untuk mengingatkan manusia, untuk mengajak kembali manusia-manusia yang tersesat dari Tuhannya untuk kembali pulang kepada asal usulnya, asalnya dari Allah, yang kembali pulang kepada Allah. Jangan pulang kepada hawa nafsu kita sendiri. Asalnya dari lillah, kembali ke lillah. Jangan pulang kepada linafsi. Akan tetapi selama ini kita berpraktek hati linafsi daripada lillahi ta'ala. Segala aktivitas kita maupun sholat, ibadah, perbuatan baik, itu semua hanyalah tebeng-tebeng atau perlindungan untuk melindungi kebesaran dajjalnya di hatinya saja. Ini betul. Ya, jadi apakah aku harus ibadah dan sholat sementara aku tidak tahu kemana arah ibadah dan sholat itu? Ya, sholat saja terus sambil ngaji, sambil belajar untuk meluruskan hati kita kepada Allah agar kita dikatakan oleh Allah sudah Islam, selamat hatinya menuju Tuhannya. Akan tetapi selama ini bagaimana mungkin kita bisa menuju Allah sementara Allah di dalam hati kita selama ini tiada? Goib, ya tidak mungkin bisa jalan menuju Allah, menuju lillah, sementara yang jadi Tuhan di hati kita selama ini kita sendiri. Caranya bagaimana? Ya, Tuhan yang selama ini menguasai kerajaan di dalam hati kita, yakni nama diri manusia kita ini yang harus ditumbangkan, harus dilengsarkan rajanya. Tak ada di dalam hati kita ini dua raja, hanya satu raja saja. Bila makhluknya yang merajai hidup dan badan ini, ya rajanya Dajjal, membawa surga, kenikmatan dunia. Maka surganya Dajjal itu ya digambarkan dunia. Katanya mayoritas manusia di surga nanti bangunan-bangunan yang indah, dari
bintang permata, makanannya serba lezat, minumannya serba nikmat, bisa berkumpul dengan istri-istri yang banyak, yang cantik-cantik. Semua itu kan surga dunia gambarannya. Berarti itu kan surganya dan jalan. Kesenangannya dan jalan. Kesenangannya hawa nafsu. Bagaimana mungkin bila ada setitik biji darah pun di hati kita cinta dunia, apakah mungkin bisa masuk ke dalam surganya Allah? Tak akan bisa. Bila di dalam hati kita masih ada titik cinta kepada dunia. Jadi untuk menuju kepada surganya Allah itu harus apa? Ya jangan cinta dunia di hatinya. Yakni cinta kepada siapa yang menciptakan dunia. Jangan cinta kepada dunianya. Jangan cinta kepada makhluk yang diciptakannya. Cintailah dia pencipta makhluk itu. Jadi bagi manusia yang belum nyata keberadaan Tuhannya, takkan pernah bisa untuk menghilangkan cinta-cinta dunia. Memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh menjeda-jeda, butuh peralatan-peralatan, butuh senjata-senjata yang ampuh untuk memerangi kerajaan Dajjal ini, meruntuhkan Dajjal ini. Tak cukup dengan zikir-zikir yang selama ini kita zikirkan. Selama ini kita berzikirkan, yang zikir masih Dajjalnya, yang berzikir masih diri manusianya. Ya tidak akan sampai-sampai, akan tetapi akan menambah kesombongan Dajjal itu, akan menambah kesombongan hawa nafsu itu, akan menambah kebanggaan hawa nafsu, akan menambah kemuliaan hawa nafsu atas semua zikir-zikir yang ia kerjakannya. Karena sejatinya bukan Allah yang dizikir, bukan Allah yang diingat. Bagaimana mungkin bisa mengingat yang gaib sementara yang wujud jadi Tuhan di hati kita selama ini ya hawa nafsu kita sendiri. Pasti yang dizikiri, yang diingat ya diri kita sendiri, yang merasa bisa berzikir. Allahnya tetap gaib. Maka dari itu diajarkan Islam untuk mengkaji pengenalan diri kepada Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Jadi agama di sisi Allah itu adalah tahu Allah, kenal Allah, tempat kita pulang, tempat kita rojiun. Bila kita tidak mengenal Allah, bila Allah masih gaib di atas diri kita, yang percuma kita ibadah. Wong Allahnya gaib, Allahnya tiada. Katanya Allah hanya di surga saja, yang besok sholat dan ibadahnya di surga saja. Tidak usah ibadah sekarang, wong Allahnya gaib kok. Nah, jadi ketika kita diutus sholat dan ibadah, itulah kenyataan bahwa Allah itu wujud, disembah sekarang, bukan nanti. Bagaimana cara mengenal Allah? Ya, man arafa nafsahu waqad arafa rabbahu. Bila kita tahu siapa sih hakikat diri sejati manusia kita ini, maka
Allah akan nyata bagi kita. Maksudnya bukan kita bisa memandang Allah, bukan kita bisa melihat Allah, bukan kita bisa bertemu Allah seperti bertemunya antara Anda dan saya. Jadi bertemu Allah itu maksudnya ketika seluruh hak-hak Allah itu, yakni hidup dan badan serta af'al apapun yang berlaku di dalam hidup dan badan ini sudah dikembalikan dengan rela dan ridho kepada penciptanya. Berarti kita pulang kampung lagi. Awalnya kita goib, kembali kepada goib. Awalnya kita mati, kembali kepada mati. Biar saja yang hidup hanya Allah, biar saja yang berkuasa hanya Allah, biar saja yang memerankan diri kita hanya Allah. Inilah lambang-lambang pagelaran pewayangan itu. Wayang-wayang itu tak mampu bergerak sendiri tanpa sandala. Berarti selama ini kan kita bersama Allah, tapi kita tidak sadar karena kita lebih memilih menjadi dalang daripada menjadi wayang. Allahnya jadi wayang saja, goib. Aku sebagai dalangnya. Aku mau begini, aku mau begitu, bebas. Tapi Allah tak bisa menguasaiku. Selama ini di dalam hati kita kan demikian prakteknya. Jadi apapun yang kita omong-omongkan itu selama ini ternyata selama ini berdusta saja. Karena di dalam hati kita tidak bertuhankan kepada Allah, melainkan mentuhankan diri kita sendiri. Maka hancur lebur semua amal-amalnya karena tidak sampai kepada Tuhannya. Jadi amal soleh itu amal yang sampai pulang kepada Tuhannya. Maksudnya apa? Di dalam niatan itu sudah dijelaskan, niat apapun kita wajib kembali lillahi ta'ala. Akan tetapi meskipun di dalam hati kita niat lillahi ta'ala, berhubung tidak mengenal Allah, ya tidak bisa pula. Akhirnya prakteknya di dalam hati kita hanya omong kosong doang, hanya dusta belaka. Praktek hati kita berkuasa atas seluruh apapun yang kita perbuat selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah peristiwa-peristiwa yang sudah didahulukan Allah itu ternyata bukan untuk para nabi saja, akan tetapi untuk seluruh manusia. Peringatan itu ketika datang saat itu, ketika imanmu tidak beriman kepada Allah, maka tiadalah berguna apapun yang kau amalkan. Kapan waktu itu? Ya ketika kita dikuasai oleh Dajjal. Nah, jadi jangan nunggu Dajjal yang semu, yang katanya besok datang itu. Buat apa ditunggu barangnya tidak ada? Yang ada ini saja yang dikerjakan. Yang PR kita yang sekarang yang ada yang nyata di dalam hati kita ini saja yang perlu kita perangi, yang perlu kita runtuhkan. Jadi untuk pelatih ini semua, ketika ada waktu Anda berdiam diri, duduk termenung,
kembali masuk ke dalam diri, temui hidup itu. Hidup itu bila hidup ini milik Anda, berarti Anda tahu dong wajahnya bagaimana, rupanya bagaimana hidup Anda, berupakah, berwajahkah, berasakan, tahu rupanya hidup Anda. Anda tahu. Nah, oh berarti hidup ini seperti apa ya? Oh, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Tapi hidup ini meliputi apa-apa dan meliputi siapa-siapa. Apa buktinya? Jika Anda tak hidup, apakah Anda bisa menyaksikan apa-apa? Menyaksikan bulan, menyaksikan matahari, menyaksikan gunung, menyaksikan laut, menyaksikan pepohonan, menyaksikan manusia, menyaksikan hayawan. Itu kan apa-apa. Tanpa hidup, apa Anda bisa menyaksikan siapa-siapa? Orang tua Anda, bapak ibu Anda, saudara-saudara Anda, teman sahabat Anda, apa bisa tanpa hidup? Nah, berarti hidup itu, Allah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi hidup, akan tetapi uripe Allah itu meliputi apa-apa dan meliputi siapa-siapa. Jadi untuk belajarnya yang masuk ke dalam diri, mengheningkan cita-cita diri manusia kita, mengheningkan kewujudan diri manusia kita, mengheningkan rasa-rasa diri manusia kita, mengheningkan hidup manusia kita, tenggelamkan semua di dalam lautan uripe Allah ma'ul hayat. Itulah cara belajarnya. Sampai berapa tahun ya ikuti saja apa yang diperankan. Kebanyakan bila masih belajar demikian, yang belajar kan masih hawa nafsunya, yang merasa belajar. Sampai kapanpun, berpuluh-puluh tahun pun, bila yang merasa bertapa, yang merasa berzuhud, yang merasa berkhawat, yang merasa mengheningkan cita masih diri manusianya, selamanya yang tak akan pernah bisa ketemu Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah, selalu disadarkan akan perbudakan-perbudakan jajah yang selama ini memperbudak diri kita. Selamat dari perbudakan Fir'aun yang selama ini memperbudak diri kita. Maka dari itu para Rasul, Nabi Musa, Nabi Muhammad mengajak kaumnya untuk lepas, untuk terbebas dari perbudakan hawa nafsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi pengajian ini kita akhiri dengan membaca surat Dzalimin Darul Balak. Semoga balak-balaknya hari ini bisa kita gempur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfini
السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجة اللهم يا مجيب الدعوة اللهم يا رافع الدرجة اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي الهمة اللهم يا دافع الفريق اللهم اغفر لنا بالإيمان اللهم اغفر لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.